Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Bagaimana Puan? Bagaimana? Siapa nih? Ahmad Akil bagaimana? Apa pendapatnya? Ada sirup susu kopi. Menurut kalian dan adik-adik yang lain, apa perbedaan di antara ketiga ini? Tentunya persamaannya adalah enak semuanya diminum. Nah, perbedaan dari tiga minuman ini ternyata adalah jenis sistem dispersinya. Kalau kita melihat dari kacamata farmasi fisika, ya. Jadi sirup termasuk sistem yang dispersi molekuler atau disebut larutan sejati. Di sini susu termasuk dalam sistem dispersi koloid dan kopi termasuk sistem dispersi kasar yang merupakan bagian dari suspensi. Baik, apa itu dari ketiga macam itu tadi? Nah, jadi kayak tadi yang pertama ya, sirup masuk di dalam sistem dispersi molekuler dia. Jadi apa konsepnya? Perbedaannya ada dari dua sifat, kedua kategori umum lah kita lihat ya. Bahwa kalau di sistem dispersi molekuler, ukuran partikelnya kita lihat dari kurang dari 1 nanometer ya, atau 1 mikrometer. Lalu perbedaannya dengan sistem dispersi koloid dan sistem dispersi kasar tentunya hanya dari besar kecil ukurannya ya. Di dispersi koloid 0, mikrometer sampai 1 nanometer, dispersi kasar lebih besar dari 0, mikrometer. Nah, perbedaan mendasar ini juga kemudian berpengaruh pada sifat sistemnya. Pada sistem dispersi molekuler itu partikel tidak terlihat oleh mikroskop elektron, sedangkan dispersi koloid terlihat oleh mikroskop elektron, dan dispersi kasar lebih terlihat lagi ya, partikel terlihat di bawah mikroskop biasa. Sifatnya juga dibedakan dengan macam-macam. Misalnya dispersi kasar tidak bisa lewat kertas haring kayak begitu. Contohnya ada seperti yang di ini ya. Kalau tadi dispersi molekuler contohnya adalah di sini ada molekul oksigen atau glukosa. Kemudian dispersi koloid ada protein amilum pati ya. Kemudian dispersi kasar ada emulsi, suspensi. Nah, kenapa di sini dispersi kasar ada emulsi? Padahal tadi dispersi koloid susu itu tergolong emulsi. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan jikalau adik-adik menanya. Baik. Lalu perbedaannya bisa dapat kita detailkan seperti ini. Ini banyak ya sekali di internet ya. Perbedaan larutan sejati atau sistem dispersi molekuler, kemudian sistem koloid dan sistem dispersi kasar yang merupakan contohnya di sini adalah suspensi. Jika berdasarkan diameter partikelnya, jadi beda yaitu di sini ya bisa dilihat ya diameter partikelnya masing-masing dengan perbedaannya masing-masing. Kemudian jenis fasenya, kalau larutan sejati itu satu fase, dan sistem koloid dan suspensi dia dua fase. Kemudian dari kejernihannya, larutan sejati jernih, sistem koloid agak keruh, suspensi keruh. Dan banyak sini yang bisa dibaca, antara bisa disaring, tidak disaring, dan tidak mengendap atau pengendapannya. Kemudian kestabilannya juga bisa dilihat. Yang perlu diperhatikan adalah fasenya atau kejernihannya untuk memudahkan melihat. Tentunya perbedaan utamanya adalah di diameter partikel, itulah yang menjadi perbedaan dan mempengaruhi sifat-sifat fisikanya. Larutan sejati atau bagian dari dispersi molekuler itu merupakan campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul kecil atau ion yang berdiri sendiri berukuran kurang dari 1 nanometer dan partikelnya tersebar merata dalam komponen lainnya. Contoh mudahnya lagi adalah larutan gula dan larutan garam ya. Jadi kita sehari-hari ini bisa ngebuat sendiri ya apa yang termasuk dalam larutan sejati. Ya, larutan gula campur garam biasanya kita gunakan sebagai oralit malahan. Mudah sekali jadi larutan sejati contohnya. Oleh karena itu hanya dibahas singkat saja. Dan perbedaannya itu kalau dilihat dari secara penampakan fisiknya, begitu larutan sejati, koloid, suspensi. Jadi ini ya ukuran partikelnya, ini jernih, ini mulai agak keruh, ini keruh ya. Begitu. Jika kita bandingkan, ini air plus gula, ini air plus kanji, contohnya koloid. Kemudian air plus pasir, contohnya ini suspensi ya, merupakan sistem dispersi kasar ya.
Nah, ini perbedaannya ya. Apa dari kejernihannya ya, sudah beda. Ini gambarannya. Kalau di sini terbentuk endapan di sini ya. Ini agak keruh gitu. Jadi udah sistem 2 fase. Ini 2 fase, ini 1 fase. Oke. Lanjut. Kita bahas selanjutnya adalah tipe sistem koloid. Sistem koloid secara utamanya dibagi menjadi 3, yaitu koloid liofilic, koloid liofobik, koloid amfifilik, atau yang disebut dengan koloid gabungan. Koloid liofilic, fil itu suka, kalau fobik itu takut. Apa itu? Koloid liofilic, liofil lah kita pendekin. Koloid yang punya gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Jadi dia tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya. Jelas ya di sini ya. Jadi umumnya koloid ini ya lebih kental dan lebih stabil dari koloid liofob. Kenapa? Di sini jelas juga dikatakan bahwa fase terdispersinya dibungkus atau diselubungi oleh mediumnya, sehingga terhindar dari pengelompokan fase dispers yang disebut dengan koagulasi kalau ada dia pembungkusan itu. Nah, ini yang disebut dengan solvatasi, atau kalau dibungkus dengan air disebut hidratasi. Oleh karena itu pembungkusan dengan sistem koloid liofil ini itu disebut sol, bahasa pendeknya. Koloid liofil bersifat reversible. Ya, arti reversible apa? Bisa bolak-balik gitu ya. Jadi karena apabila terjadi penggumpalan dia bisa dikembalikan lagi ya, tinggal ditambah saja tuh dari solvatasi atau hidratasinya. Bagaimana dengan koloid liofob? Yaitu dia tidak suka cairan. Fob itu fobia ya, tidak suka, takut. Feel itu suka, feeling ya, suka cairan. Koloid liofob itu terdapat gaya tarik menarik yang lemah dengan antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Contohnya di situ ada juga ya, dispersi emas, belerang dalam air. Nah, contohnya sol kanji yang secara realnya agar-agar atau lem atau cat ya, bukan cat ya. Kalau cat kucing. Oke. Nah, perbedaan lebih detail lagi itu bisa kita lihat dari sini bahwa koloid liofil itu partikelnya tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, sedangkan koloid liofob kebalikannya. Dan sifat lain yang bisa dibaca, misalnya keelektroforesisannya, bagaimana koagulasinya, bagaimana viskositasnya, bagaimana tegangan permukaannya, bagaimana dari gerak Brown yang ditunjukkannya, dan bagaimana dari pada penguapan atau pendinginan yang menghasilkan gel atau sol atau koagulasinya. Dan ini bisa dilihat dari sini perbedaan secara sifatnya ya. Nah, koloid liofilic atau disebut juga sebagai hidrofilik karena bahasa ininya mudahnya suka pelarut ya. Sedangkan liofobik atau hidrofobik dia benci sama pelarut. Jadi suka dan benci ya. Ternyata semua benda di alam ini juga mempunyai sifat suka dan benci. Wajar saja ya. Ada yang suka dengan kita, ada yang benci dengan kita, itu biasa saja gitu. Atau kita mempunyai sifat sebagai koloid gabungan. Kita atau ini partikel ya, mempunyai sifat sebagai koloid gabungan atau amfifilik, yaitu apa? Molekul atau ion disebut amfifilik bila memiliki zat aktif permukaan yang memiliki dua daerah yang berbeda yang melawan afinitas pelarut dalam molekul atau ion yang sama. Itulah koloid amfifilik. Contohnya seperti ini ya. Jadi dia ada bagian hidrofilik sama bagian hidrofobik ya. Hidrofilik dia suka dengan pelarut, hidrofobik tidak suka dengan pelarut. Misalnya di sini sebut sebagai pelarutannya ya. Aqueous solutions. Dia akan berinteraksi. Yang bagian hidrofilik suka dengan aqueous solutions. Yang hidrofobik takut dia dengan pelarutnya sehingga dia berada di bagian dalamannya. Contoh lebih nyata di dalam dunia farmasi itu adalah contoh koloid amfifilik adalah pembentukan misel ya. Misel ini sebenarnya dibahas di dalam surfaktan ya. Jadi ada pembentukan surfaktan misel
Dia ada bagian kepalanya yaitu, dan ini ekornya, ini bagian hydrophilic head group, dan ini bagian ekornya itu alkyl chain. Karena bersifat nonpolar, dia bersifat hidrofobik, sehingga ketika dia masuk suatu medium disperse, dia akan membentuk sebuah spherical micelles yang terdiri dari 30 sampai 100 molekul dengan diameter 3 sampai 5 nanometer. Nah, inilah micelle-micelle ini kemudian yang akan menyatukan perbedaan-perbedaan antara fase disperse ya, sehingga akan menyatu ya, menurunkan tegangan permukaan. Itu hubungannya. Nah, ini contoh dari surfaktan ya, bisa disebut juga, atau contoh dari kolloid amphiphilic. Tentunya surfaktan ada berbagai macam ya, ini dibahas dalam kuliah tersendiri yang sudah sebelumnya ya. Oke. Bagaimana kaitannya antara fase dispersi, fase medium pendispersi? Yaitu misalnya dia fase dispersinya padat, sedangkan medium pendispersinya padat. Ini kita ambil contoh, maka namanya jenisnya adalah sol padat. Contohnya adalah kaca berwarna atau intan hitam. Lalu bagaimana contohnya lagi nih ya, cair, fase dispersinya cair, medium pendispersinya cair. Contohnya nama jenisnya adalah emulsi cair. Maka contohnya adalah susu, santan, mayones, minyak ikan. Dan bisa dibaca satu-satu. Begitu ya, semacam sebuah tabel supaya kita memudahkan dalam pembelajarannya. Contoh dalam bidang farmasi ya, farmasi di sini meliputi kecantikan, makanan ya, semua di sini. Oke. Ini sebenarnya sama saja ya. Nah, contoh lainnya aja. Jadi cair-cair jenisnya emulsi, contohnya santan gitu. Padat-padat, sol padat, contohnya tanah, lumpur ya. Ini contoh di kehidupan ya. Padat gas, jenis kolloidnya aerosol, contohnya debu ya. Kemudian pasta gigi ada juga sini, padat, cair, sol ya. Begitu contohnya. Kolloid itu tentunya mempunyai sifat-sifatnya. Berbagai sifatnya yang ada yaitu 1 efek tindal, 2 gerak Brown, 3 absorpsi kolloid, 4 koagulasi kolloid, 5 dialisis. Yuk kita bahas satu-satu. Efek tindal, mudahnya efek tindal itu apa? Efek penghamburan cahaya oleh partikel kolloid. Jadi ketika ada cahaya diteruskan di sini, ini ada kolloid, ini ada larutan ya, yang bawah kolloid maksudnya larutan. Maka larutan sejati dia meneruskan cahaya. Berkas cahaya tidak kelihatan ya, meneruskan. Beda dengan sistem kolloid, dia menghamburkan cahaya di sininya. Nah, jadi efek tindal merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan kolloid atau bukan. Ini cara mendeteksinya dari sifatnya dari kolloid. Nah, ini contohnya nih ya, mudahnya. Jika ada sumber cahaya, maka perbedaan antara larutan kolloid suspensi begini. Larutan tebus di sini menghamburkan, ini menghamburkan sedikit dengan partikelnya kelihatan. Nah, ini di dalam penelitiannya seperti ini. Sama ya, true solution atau larutan sejati, no scattering, tidak ada penghamburan. Kemudian di sini ada penghamburan cahaya. Ini merupakan adalah colloid sol. Nah, sifat kedua adalah gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak coklat. Gerak Brown merupakan gerak acak partikel kolloid dalam medium dispersinya. Jadi partikel-partikel mempunyai gerakan acak nih, karena kenapa? Dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, pengaruh gaya gravitasi. Kemudian karena adanya tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel kolloid yang terdispersi dengan molekul-molekul medium pendispersinya. Ya, jadi partikel-partikel itu saling menumbuk. Karena partikel-partikel itu mempunyai muatan ya. Begitu. Lanjut. Kemudian sifatnya adalah berpengaruh terhadap elektroforesis. Elektroforesis itu apa? Di sini jelaskan bahwa peristiwa pergerakan partikel kolloid yang bermuatan ke salah satu elektroda. Jadi di sini ada misalnya kolloid bermuatan negatif akan bergerak ke anoda ya. Kemudian kolloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda. Nah, sehingga elektroforesis dapat digunakan juga untuk menentukan jenis muatan kolloidnya. Nah, ini adalah contoh lainnya dari elektroforesis atau kataforesis. Sama ya prinsipnya. Contoh penerapan elektroforesis itu banyak ya, selain di dunia farmasi ada pembersihan asap dari cerobong asap, pelapisan karet pada permukaan logam dari solateks, pengecatan bagian logam pada mobil dengan pigmen kolloid. Ya, jadi di lain farmasi kayak gitu digunain juga. Kemudian sifatnya adalah dia tuh bisa mengalami dialisis kalau kolloid.
Jadi dengan cara apa? Jadi koloid itu dimasukkan ke dalam suatu membran permeable, di dalam suatu larutan dimasukkan air lah, dia kemudian muatan ionnya akan keluar. Itu yang dinamakan dialisis ya. Begitu. Jadi dimasukkan tadi ya. Ya, muatannya jadi keluar, menghilangkan muatan di sini. Di sini bisa dilihat nih. Oke, ini muatannya keluar, ini dimasukin di dalam membran semi permeable, ion-ionnya keluar. Lalu sifatnya adalah absorpsi. Adsorpsi ya adik-adik, jadi AD bukan AB. Kalau absorpsi itu lebih ke dalam lagi. Kalau AD itu cuma di permukaan. Jadi adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Oleh permukaan ya. Jadi partikel koloid mempunyai kemampuan untuk menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya, sehingga partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Dengan sifat absorpsinya itu, jadi dia akan bermuatan listrik. Contohnya sini sistem koloid FeOH3 ya, bermuatan positif. Kenapa? Karena mengabsorpsi ion H+ di sini. Ini contoh lagi ada koloid AS2S3, dia menyerap partikel bermuatan di sini. Begitu ya. Kemudian adalah sifatnya koagulasi, yaitu penggumpalan koloid karena elektrolit yang bermuatan berlawanan dengan partikel aslinya sehingga terbentuk endapan. Nah, terjadinya peristiwa koagulasi pada koloid diakibatkan oleh peristiwa mekanis atau kimia, misalnya pemanasan atau pendinginan. Penyebabnya koagulasi misalnya adalah pencampuran koloid yang berbeda muatan, atau mudahnya di sini misalnya aplikasinya adanya elektrolit, penambahan elektrolit. Contohnya ini seperti ini. Partikel FeOH3 ini bermuatan positif. Kemudian ada penambahan muatan, ada ion fosfat negatif. Terjadilah koagulasi. Ya, mudah ya. Contoh proses koagulasi lagi, lebih mudahnya lagi. Ini partikelnya bermuatan negatif. Tambahin elektrolit N natrium. Kan muatan mah positif tuh. Jadi dempet-dempet. Jadi itulah terjadi partikel sol yang bernetral, habis itu jadi koagulasi karena nempel. Begitu. Kemudian pembuatan koloid. Tadi kita udah belajar sifat-sifatnya. Sekarang kita belajar gimana sih cara pembuatan koloid. Secara umum, pembuatan koloid itu koloid yang berasal dari larutan sejati dibuat dengan cara kondensasi. Koloid yang berasal dari suspensi dibuat melalui cara dispersi. Nah, dengan cara dispersi atau kondensasi ya, jadi asalnya dari mana? Koloid yang berasal dari suspensi atau dari larutan sejati. Kalau dengan cara dispersi bisa dibuat dengan cara Busur-Bredig, mekanik atau peptisasi. Sedangkan dengan cara kondensasi bisa dibuat dengan cara kimia fisika. Mudahan gampangannya, jadi koloid kan tadi berada di antara di tengah tuh kurang partikelnya. Sehingga dengan sistem dispersi ini dari suspensi, bagaimana buatnya dari tadi. Kemudian jika di larutan dengan cara tadi kondensasi. Jadi gambaran seperti ini ya. Ini tujuan kita koloid. Jadi dengan sistem dispersi gimana? Peptisasi, mekanik, Busur-Bredig, homogenisasi. Kemudian dari larutan kondensasi. Apa tuh proses-proses kimia fisikanya? Ada pengendapan, redoks, substitusi, hidrolisis, dan penggantian pelarut. Lanjut ya. Contohnya dengan reaksi redoks. Ini terjadi pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Nah, ini pembuatan koloid ini. Tentunya terjadi penambahan atau pengurangan bilang redoks. Pembuatan sol emas dari reaksi larutan. Nah, ini dengan larutan K2CO3 dan larutan formaldehid. Ini ya solnya dari ini. Nah, ini reaksi redoks biasa. Kemudian ada dari reaksi hidrolisis. Ya, hidrolisis yaitu maksudnya ditambah air. Nah, di sini dia. Pembuatan koloid FeOH3 dibuat dari hidrolisis dan penambahan air. FeCl3 ditambah air sehingga terjadi koloid. Bagaimana dengan penggantian pelarut? Ya, ini contohnya pembuatan gel kalsium asetat semi padat dari larutan jenuh. Nah, ini CH3COO2Ca yang dicampur dengan pelarut C2H5OH yang menggantikan pelarut air. Itu contohnya. Kemudian gimana dengan cara mekanik? Yaitu mekanik berarti bergerak, dilakukan dengan pengerusan ya, pengerusan butir-butir kasar dengan alat pengerus, diaduk biasanya dengan medium dispersi. Ini sering digunakan ya. Contoh cara mekanik juga sol belerang nih ya, dibuat dengan mengerus bubuk belerang bersama zat inert. Ini ada dengan gula pasir sini yang hasilnya kemudian dicampur dengan air. Bagaimana dengan cara peptisasi ya? Ini misalnya dengan
yang tadi ya dispersi berarti ya, dilakukan dengan bantuan zat pemecah ya, pemeptisasi. Ini ada contohnya. Jadi agar-agar di sini dipecah dengan air, nitroselulosa dipeptidasi aseton, karet, nah bensin, endapan nikel. Nah, ini ada semua di sini. Oke, lanjut. Kemudian busur Bredig. Apa itu busur Bredig? Jadi cara busur Bredig ini ya, logam, jadi membuat logam dan merupakan campuran cara kondensasi dan dispersi. Ya, jadi gabungan ya, fisika, mekanik, dan gabungan pokoknya ya. Ada pemecah. Jadi logam yang akan dijadikan koloid, gimana caranya? Koloid dijadikan elektroda dan dicelupkan dalam medium pendispersi. Ini ya, dicelupkan. Yang dialiri listrik. Kemudian atom-atom logam nanti terlempar ke medium pendispersi ini, mengalami kondensasi dan menjadi partikel koloid. Nah, ini didinginkan juga dalam suatu es. Nah, seperti itu. Jadi contoh busur Bredig ini dalam pembuatan sol emas, perak dan platina. Dan caranya seperti tadi itu, prinsip penggunaannya. Jadi dia akan terlempar di medium dispersnya, atom logamnya, untuk membuat sol-sol logam. Bagaimana penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya banyak digunakan di industri kosmetik, industri tekstil, industri farmasi, industri sabun dan deterjen, industri makanan. Contoh kosmetik ya, kita seringlah digunakan sehari-hari, entah itu foundation, pembersih, sampo dan lain-lain. Industri tekstil juga gitu ya, warna tekstil. Industri farmasi tentunya banyak ya, obat ya. Kemudian industri sabun dan deterjen juga, dan bahkan industri makanan juga. Tujuannya untuk apa ya? Untuk kestabilan supaya dapat digunakan dalam waktu yang lama. Contoh kalau dalam kehidupan juga misalnya apa nih? Ada busa sabun, krim kocok, batu apung, karet busa, kabut, awan, aerosol, spray ya, misalnya obat spray kayak gitu. Kemudian susu kayak gitu juga, seperti yang di awal. Dengan tentunya memperhatikan zat terdispersi dan zat pendispersinya. Nah, perkembangan penghantaran obat tentunya juga berbasis koloid. Jadi koloid ini juga sangat berfungsi, bermanfaat dalam sistem penghantaran obat. Sistem penghantaran obat itu penting sekali ya, karena tanpa sistem penghantaran obat berefek lama kayak gitu ya. Jadi bayangannya kalau kita ke kampus naik beca, tentunya akan sangat berbeda kecepatannya dengan kita naik mobil Alphard misalnya kayak gitu. Jadi kita itu adalah sebagai agen obatnya, dan alat transportasi itu sebagai sistem penghantaran obat kita atau kitanya di situ ya. Tentunya akan sangat beda efeknya. Ya, masuk ya. Jadi sistem penghantaran obat berbasis koloid contohnya adalah ketika tipe sistem penghantarannya adalah mikrosfer atau hidrogel. Jadi sistemnya ini ya yang banyak digunakan alginat, gelatin, kitosan ya, hidrogel, polimerik ya, sintetik. Kemudian mikropartikel, kemudian ada emulsi ya, ini sini tipe sistem penghantarannya emulsi ya tadi, mikroemulsi. Kemudian ada liposom, misel tadi ya. Jadi dia akan semakin kecil. Ini nanopartikel nih yang lagi trending selalu di akhir-akhir zaman ini, makin kecil lagi. Sistem penghantarannya lebih ke sel-sel yang lebih kecil lagi sehingga tidak menyerang sel normal. Ini banyak digunakan ya, terutama untuk pengobatan kanker, nanopartikel. Dan ini semua berbasis koloid. Nah, karena menggunakan prinsip dari tadi itu misel tadi ya. Dengan adanya emulsi, misel, pembentukan lapisan itu supaya obatnya stabil nyampe ke target. Karena terkadang obat gak nyampe ke target selnya udah habis duluan obatnya, itu kenapa obatnya nggak berefek atau nyasar ke sel normal, itu kenapa obatnya malah merusak. Sehingga mendalami ini adalah kita akan menjadi saintis yang membuat obat itu sendiri, dan ini sudah dilakukan terutama di negara-negara maju ya, dan Indonesia tentunya akan berkembang juga. Baik, kita akan menonton sedikit ya dari sistem penghantaran obat ya. Oke, coba ya.
Ini contohnya adalah liposomal encapsulation. Ini kondisi peredaran darah ya. Liposom will immediately. Jadi liposom akan melepaskan obat. Ada bagian hydrophilic drug, ada antibodies, lipophilic drug, reseptor ya. Ini contohnya nanopartikel. Jadi 1 sampai 100 nanometer ya. Nah, obatnya berada di dalamnya, dalam lapisan tadi. Nah, itu zat kimianya di luar untuk pengenalnya ya. Jadi masuk nih ke sel membran obatnya, sistem penghantarannya. Masuk membran, obatnya dilepas. Masuk dia ke peredaran darah. Terus sampai ke tiny pores-nya dari pembuluh darah. Masuk ke level terkecil, dia mencari sel targetnya. Lalu berikatan pada sel reseptornya. Ada penandanya. Sel molekuler, dia berikatan, obatnya lepas obatnya. Jadi teknologi liposom maupun nanopartikel menyediakan sistem pengantaran obat yang canggih. Jadi manfaatnya banyak, meminimalkan toksisitas, completely biodegradable ya, mudah dicerna, dipeptik molekul tadi ya, fleksibel and non immuogenic. Nah, seperti itu ya. Ini mekanisme aja ya. Dan tentunya dia memperbaiki sistem farmakologi ya, farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat. Dari obat yang susah larut, kemudian mudah larut dan mudah berefek ya. Dan efek samping yang minimal. Nah, ini dari liposom ke nanoscale, jadi dikecilin lagi. Nah, begitulah sistem nanoliposom. Nah, jadi gabungan ya liposom sama nanoteknologi. Selanjutnya kita akan melihat video berikut. Doxorubicin, obat kanker contohnya. Drug delivery. Kanker itu membuat orang meninggal banyak ya, di Amerika, di Indonesia, di seluruh belahan negeri di dunia. Jadi masih butuh obat yang punya drug delivery yang bagus. Ini contohnya breast cancer, itu kanker payudara. Ada tumor markernya ya. Ini dilakukan secara komputasi misalnya. Ini breast cancer dengan target reseptornya. Ini doxorubicin obatnya. Tapi efek sampingnya apa? Dia bisa menyerang sel normal doxorubicin ini, maka harus tepat pakai drug delivery system ini. Ya, itu bagian dari reseptor, ada molekul binding site, ada immune vector dan DNA origami capsule. Nanopartikelnya ya mengalir di pembuluh darah mencari sel tumor, selesai kanker. Dox nanopartikel dia berlari
Lalu dox nanopartikel akan menyerang sel kankernya secara spesifik menggunakan teknologi nanopartikel. Capsule engage the several markers, kemudian merilis dox inside the cell. Jadi dia berikatan dengan reseptor, kemudian pengenalnya itu akan membuka doxol untuk masuk ke selnya. Selesailah sistem penghantaran menggunakan nanopartikelnya. Jadi sebagai penghantar, sistem penghantaran itu akan hancur, tapi mudah dicerna oleh penggunaan oksigen menyebabkan toksisitas. Dia hancur sel kankernya spesifik. Oke, tentunya itu akan memacu penelitian-penelitian lain ya, dan tentunya kita harus terpacu. Mungkin demikian ya kuliah kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari sistem dispersi sangat berpengaruh terhadap dunia farmasi, terutama pengobatan. Bukan hanya pengobatan juga, tapi kosmetik juga. Misalnya saja dalam pengobatan, dia bermanfaat dalam sistem penghantaran obat. Oke, mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Tetap semangat, karena hidup itu Tuhan yang tentuin, kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.